Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik kan? Bertemu kembali di channel YouTube For Good Secang. Jangan lupa klik tombol subscribe agar anak-anak bisa mendapat materi yang terbaru. Jangan lupa selalu ingat pesan ibu ya, 3M. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. Untuk pembelajaran kali ini di kelas 2, tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-6, kebersamaan di rumah. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati gambar dan mendengarkan dongeng, siswa dapat menentukan isi dongeng dengan tepat. 2. Dengan mengamati teks yang disajikan, siswa mampu memahami panjang pendek bunyi dan memainkan bunyi birama 2. 3. Dengan membagi gambar, siswa mampu menyatakan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat dengan tepat. Berkumpul bersama keluarga. Pada minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga, ayah, ibu, bercerita tentang fabel. Yuk, mari kita dengarkan cerita fabel Sang Kancil dan Cicak Badung. Sang Kancil dan Cicak Badung. Di suatu ketika, Kancil sedang bercengkerama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil. Ketika para semut melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil untuk memetiknya. Maka Sang Kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit. Kau mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak beberapa lama kemudian, para semut melubangi apel-apel tersebut dan mulai memakannya menjadi potongan-potongan kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya, lalu cepat-cepat kabur. Wah, ada pencuri, 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 teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si Kancil yang sangat bijaksana suatu rencana pada para semut. Sontak semua kaget, dibisikkan para semut serentak tertawa. Sang Kancil meloncat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut
melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai. Dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah, para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya, para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian sang kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, bergandengan tangan, menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ketumpuan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan yang paling manis. Taruh di pinggir buat dimakan nanti. Tralala, trilili. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir, lalu kabur. Anehnya, bukannya marah, tapi para semut malah tertawa, terpingkal-pingkal melihat cicak membawa buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut menertawakan cicak yang lari sambil menggondol buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya, mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencari buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu. Manis rasanya dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip, ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi buah merah bukan cabai ya? Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai, sehingga si pencuri akan kepedasan saat memakannya. Saat tahu buah itu adalah buah stroberi, bukan cabai, mereka jadi kecewa. Kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain. Tak bisa menahan tertawa terpingkal-pingkal mendengar. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurigainya, dan tidak memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang. Nanti tidak akan mengganggu kita lagi, kata kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengaku bahwa mereka tidak menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar bahwa itu. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang
bandel, biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat, biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan apel, bukan saja karena semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya, sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Dari bacaan tersebut, kita dapat ambil kesimpulan bahwa berkat pertolongan kancil, sang cicak akhirnya menyesal dari tindakannya yang kerap mencuri makanan dari hewan lain. Meski tindakannya salah, namun sang kancil tidak marah atau menghukumnya, melainkan menyambutnya sebagai sahabat dan menegurnya secara halus. Nah, sekarang sebagai latihan, tuliskan 3 baris saja, ceritakan kembali menurut bahasa anak-anak dari cerita di atas ya. Kemudian kita lihat gambar-gambar di bawah ini. Berilah tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan, atau berilah tanda silang untuk yang tidak menggambarkan kerukunan. Inilah jawabannya. Jawaban kalian betul atau salah? Mengenal bunyi panjang dan pendek. Ada beberapa bunyi panjang seperti bel, jam beker, dan bel klakson kapal. Ada beberapa bunyi pendek seperti lonceng, ketukan palu, suara mesin tik. Mengenal bunyi panjang dan pendek. Silahkan anak-anak dengarkan. Suara apa ini? Ya, betul. Suara klakson kapal. Klakson kapal termasuk ke dalam bunyi panjang. Kita dengarkan lagi. Bunyi apa? Ya, betul sekali. Lonceng. Lonceng termasuk bunyi pendek. Lonceng, ketokan palu, suara mesin tik. Ayo menyanyikan lagu Ayamku bersama-sama ya. Dan kemudian perhatikan panjang dan pendek dari lagu Ayamku. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Yuk kita ulangi sekali lagi. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Hari ini kita akan belajar konsep pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Ada 12 apel. Kemudian 12 apel itu dibagi menjadi 2 bagian kelompok. Berarti menjadi 6 apel dan 6 apel. Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah 1/6. Masing-masing bagian menyatakan pecahan setengah. Setengah dari kumpulan buah apel tersebut berarti 1/6. Ibu akan ulangi. Kita di sini mempelajari pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Ada 12 apel, kemudian dibagi menjadi 2 bagian. Berarti ada 6 apel dan 6 apel. Masing-masing bagian menyatakan pecahan setengah.
Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah 1/6. Nah, setelah anak-anak paham, silahkan kerjakan latihannya di buku siswa halaman 56 sampai 57 ya. Akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Mari kita simpulkan pembelajaran kali ini. Yang pertama, mendengarkan fabel Kancil dan Cicak. Yang kedua, mengenal pecahan setengah, seperempat, dan sepertiga. Yang ketiga, panjang, pendek, bunyi. Mungkin itu saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.